Hai semuanya, selamat datang di Tisu Talks, Titi Nisu Bicara. Tempatnya mahasiswa ngomongin hal-hal yang kadang serius tapi tetap santai. Betul banget, bareng aku Tiara. Dan aku Nisa. Jadi gimana nih kabar kamu sekarang, Titi? Baik banget sih, walaupun kadang tuh hujan, kadang panas ya nggak sih. Kalau kamu gimana nih kabarnya? Ya bener banget, ini tuh cuaca lagi kayak nggak jelas banget, tiba-tiba hujan, tiba-tiba panas. Tapi ngomong-ngomong soal kabar aku, alhamdulillahnya aku udah sembuh nih Titi. Selama kemarin aku kebetulan demam, batuk, pilek, tapi it's okay, udah aman sekarang. Aman ya. Oke. Nah, jadi hari ini kita bakal bahas apa nih? Boleh dong spill tipis-tipis. Aduh, spill nih. Oke, jadi kan kita sekarang jadi mahasiswa semester 3 ya Tia, di Prodi Administrasi Publik. Jadi kemarin itu aku sempat dengar dari teman-teman aku, mereka ini pada bahas soal PNS dan P3K. Terus kayak aku pengen tahu deh P3K itu kayak gimana, dan pada pengen daftar PNS juga gitu. Jadi aku yang dengar mereka ngomongin lagi gitu, jadi kayak pengen pengen tahu lebih detailnya gitu tentang PNS dan tentang P3K, karena aku sendiri masih kayak awang-awang gitu, masih belum terlalu paham tentang PNS dan P3K gitu. Iya sih, sama banget. Aku juga sempat kepikiran kayak gitu. Apa sih bedanya PNS, P3K kayak padahal itu kan sama-sama di pemerintahan ya? Iya, bener banget. Tapi kenapa kayak banyak orang yang ngira itu tuh sama, tapi itu beda, kayak masih simpang siur. Bener, kayak jadinya ini tuh sama atau beda gitu. Apa yang bikin beda gitu. Tapi kalau kita bingung kayak gini, harusnya kita ada teman yang lain gak sih yang bener banget, yang bisa memecahkan masalah ini gitu. Betul. Jadi kita bakal bahas ini bareng dua teman kita, ada Upi dan Aul. Silakan masuk. Hai. Gimana kabarnya? Baik dong, tapi emang hari ini kan cuacanya lagi nggak nentu ya. Jadi aku rada-rada serak, sorry. Ini kedengeran gue kayak siapa ya? Kayak cakrakan gitu. Serak-serak basah. Kalau Upi gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat walafiat. Wes, mantap, berarti imunnya kuat gitu. Setiap hari pulang pergi hujan, Aduh, panas. Iya, alhamdulillah. Oke, tapi ngomong-ngomong ya Titi, selama tadi kita ngobrol sama mereka ini, kayaknya kita belum minta mereka buat kenalan deh. Benar, saking mereka asiknya. belum kenalan ke penonton. Iya, saking asiknya, saking terpana lihat kecantikan mereka gitu. Jadi kayak lupa buat nanyain nama. Nah sekarang boleh dong kalian kenalin dari nama dan dari prodi apa nih ke penonton. Oke, makasih Tiara dan Nisa buat kesempatannya. Halo semuanya, kenalin aku Aulia Rahma, aku dari Prodi Administrasi Publik Angkatan 24. Kalau aku Ulfi dari Administrasi Publik juga angkatan 24. Halo Ufi. Oke, pas banget ini sama-sama mahasiswa semester 3. Betul. Dan prodinya juga sama kayak kita, Administrasi Publik. Oke. Jadi kita bakal bahas sesuatu yang menarik nih tentang PNS dan P3K. Kalau menurut kalian berdua, kalian pernah nggak sih kepikiran kalian mau daftar PNS atau P3K setelah kalian lulus nanti? Kalau dari aku nih, aku pernah sih untuk kepikiran, tapi aku belum yang terlalu pengen banget karena ada dari beberapa keluarga aku, ada yang dari ASN ini. Cuman kalau berkecimpung banget, aku belum terlalu kepikiran sih. Jadi karena ada beberapa anggota keluarga kamu yang dari yang bekerja di PNS gitu, jadi kamu sempat kepikiran buat gabung juga. Kalau Uti gimana? Kalau aku sendiri belum terlalu kepikiran buat kayak jadi PNS atau P3K gitu ya, karena aku udah baca-baca sih tentang PNS sama P3K gimana. Cuman kalau dari aku belum terlalu kepikiran sampai sana buat daftar atau apa.
Oke. Jadi masing-masing punya pandangan sendiri ya, mau daftar ke PNS, ke P3K atau ke yang lain. Oke teman-teman, jadi kita bakal masuk lebih lanjut bahas tentang apa sih bedanya PNS atau pegawai negeri sipil dengan P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, bener banget Tiara. Sekarang aku juga mau dengar pendapat dari narasumber kita yang katanya tuh keluarganya ada yang udah masuk ke ranah PNS. Oh, siapa tuh? Iya, namanya itu Aulia nih yang sebelah kamu ini. Aku mau nanya ke Aulia, kan keluarga kamu ada yang udah masuk jadi PNS gitu. Kira-kira menurut pandangan kamu, PNS itu kayak gimana sih? Iya bener banget apa yang Nisa omongin tadi, bahwa keluarga aku ada yang bekerja di ranah PNS. Jadi setahu aku tuh PNS tuh pegawai tetap di suatu instansi pemerintahan. Jadi setelah dilantik oleh pembina kepegawaian, nanti status pekerjaannya itu menjadi permanen, bukan cuman kontrak gitu. Oh, berarti permanen sampai pensiun gitu? Iya bener banget. Oke. Kalau P3K tuh gimana Pi? Kamu tahu nggak? Setahu aku ya, aku pernah baca-baca sih di internet gitu. Kalau P3K itu kan dengan sistemnya itu perjanjian kerja ya. Jadi itu waktu perjanjian kerjanya itu fleksibel, minimal itu 1 tahun perjanjian kerjanya. Oh, berarti perbedaan antara PNS dan P3K itu bisa di rentang waktunya. Kalau pensiun itu kalau PNS itu sampai pensiun, tapi kalau P3K itu ada dibatasin waktunya gitu ya. Menarik banget ya. Selain itu perbedaannya ada apa lagi sih? Kalau masa kerja mereka tuh berapa lama? Kayak sampai umur berapa gitu? Oke, jadi kalau masa kerja dari PNS itu tuh sepanjang sampai pensiun. Misalnya dari jabatan fungsional seperti guru, dosen itu tuh sampai 60 tahun. Kalau misalnya jabatan struktural kayak staff itu tuh sampai umur 58 tahun. Sedangkan kalau P3K seperti yang udah disebut Luffy tadi, itu kan dalam kontrak ya, dan kontraknya itu minimal 1 tahun, kalau maksimalnya itu 5 tahun. Itu bisa diperpanjang sesuai dengan kebutuhan instansi saat itu, teman-teman. Gitu. Nah, kan udah tuh bahas masa kontrak. Kalau mereka otomatis mereka punya gaji dong, dan hak dan kewajiban yang lain. Kira-kira apa tuh, Upi? Coba jelasin. Kalau dari PNS sendiri itu kan gaji sama tunjangan itu udah pasti ya, tapi PNS itu lebih ada lagi kayak jaminan pensiun, jaminan tunjangan kerja juga. Tapi kalau P3K itu cuman mendapatkan gaji pokok dan tunjangan aja. Jadi gitu. Oke, keren banget. Ini aku jadi tahu banyak tentang perbedaan antara PNS dan P3K. Berarti kayak banget sih. banyak banget dari tentang waktunya, dari gaji, bahkan sampai tunjangan pun ada perbedaannya ya Tiara. Iya, bener banget. Terus kalau kita mau jadi PNS sama P3K, otomatis ada batas usia masuknya nggak sih? Apa tuh bedanya kalau dari PNS sama P3K? Kalau dari PNS sendiri itu batas usia pendaftar ya, melamar kerja jadi PNS itu rentang waktu dari 18 tahun sampai 35 tahun. Tapi kalau dari P3K itu minimal itu di 20 tahun dan 1 tahun sebelum kerja instansi yang dilamar itu pensiun gitulah, kayak 1 tahun sebelum masa pensiun instansi yang dilamar gitu. Berarti selain itu ada juga loh soal cuti ya kan? Iya, soal cuti. Gimana tuh? Kalau PNS sama P3K emang sama-sama ya punya 12 kali cuti dalam 1 tahun. Cuman perbedaannya itu apa sih? Kalau PNS itu punya ini, kalau misalkan punya kayak cuti itu tunjangan cuti gitu, kayak apa ya? Kalau misalkan seorang PNS itu udah bersuami, nah suaminya ini mau melanjutkan pendidikannya ke luar negeri, itu bisa mengajukan cuti untuk menemani suaminya sampai suaminya selesai semuanya. Si PNS ini bisa balik lagi ke
kerja jadi PNS gitu, tapi dengan syarat itu nggak dapat gaji ya Iya, kan. bener banget. Oh, jadi gajinya di stop dan kerjanya juga stop. Tapi kalau balik lagi ke Indonesia mereka bisa kerja dan dapat gaji lagi. Iya betul. Keren banget penjelasan dari mereka, kayak aku bisa dapat banyak ilmu baru tentang perbedaan PNS dan P3K. Bahkan sampai soal suami-suaminya kalau ada tugas di luar negeri gitu kita bisa ikutan Iya, gitu. gila sih. Ternyata banyak juga ya antara tunjangan, cutinya juga kayak macam-macam ya. Iya. Terus aku mau tahu deh, kan dari udah banyak tuh dari cuti, tunjangan, hak dan lain-lain. Pasti ada dong keunggulan sama kelemahannya dari masing-masing itu. Apa aja sih? Aku pengen tahu deh. Oke, jadi kalau dari aku, PNS tuh punya kelebihan soal kestabilan. Jadi jenjang karirnya tuh jelas, habis itu gajinya jelas, lalu tunjangan-tunjangannya jelas gitu. Tapi ada kekurangannya di samping itu, kayak proses rekrutmennya juga panjang dan apa ya, lebih kompetitif lah istilahnya. Lebih ramai gitu ya. Bener banget. Berarti PNS ini karena emang paling rame, paling banyak diminati ya, selalu membeludak gitu. Jadi benefit yang dikasih sama pemerintah ini juga oke gitu. Gede ya. Semuanya tuh pasti gitu, nggak ada yang kayak aduh setengah-setengah tuh nggak ada, semuanya pasti gitu. Apalagi coba. Nah, kalau kan tadi PNS sudah, P3K nih Oh gimana iya nih? belum, gimana tuh? Kalau P3K sendiri itu punya kelebihan itu lebih fleksibel ya waktunya. Jadi kayak kan itu dengan perjanjian kerja itu minimal 1 tahun dan maksimal itu 5 tahun. Tapi setelah 5 tahun itu si pegawai P3K ini bisa menambah kontrak atau cuman habis di 5 tahun itu. Terus kalau kekurangannya itu kayak Apa tuh? Apa tuh? Apa tuh? kalau kekurangannya itu kayak kan itu pegawai dengan perjanjian kerja ya itu jadi jangka panjang gitu. Kan kerjanya itu nggak yang kayak terus menerus gitu, kan ada kontraknya gitu. Oke, berarti minusnya tuh ya itu nggak selamanya, nggak sampai pensiun, ada batas waktunya. Tapi lebih fleksibel ya. Jadi kayak misal kita udah nggak pengen atau pengen pindah kerja bisa ya, nggak terikat Iya. kayak PN. Kayak Gen Z banget ya, setiap Betul. tahun ini pindah-pindah gitu. Bosenan soalnya. Aduh. Oh iya guys, kemarin-kemarin tuh banyak banget yang lewat di timeline aku. Katanya rekrutmen CPNS tahun besok atau tahun 2006 itu nggak bakal dibuka besar-besaran kayak 2024 nih. Kan padahal tahun 2025 ini udah nggak buka ya CPNS. Kalian denger nggak sih kata rumor-rumor itu? Dari aku iya sih, kemarin lewat-lewat itu di beranda aku dengar baca-baca ya emang kayak gitu, zero growth ya. Itu tuh setahu aku itu zero growth itu kayak perekrutan itu di instansi tertentu gitu loh, tapi bukan menambah orang, tapi itu menggantikan orang yang kayak pensiun, resign atau ya kayak gitulah. Oke. Berarti kayak jadi polemik banget ya, karena pendaftar CPNS kan setiap tahunnya tuh selalu membeludak gitu. Iya, selalu Iya. rame. Tapi kenapa sih, aku tuh kepo, kenapa harus diterapin zero growth? Gitu. Jadi dengan adanya zero growth itu tuh bertujuan untuk menciptakan birokrasi yang nggak gemuk gitu guys. Jadi instansi itu harus realistis dengan keadaannya, kayak kira-kira posisi mana yang benar-benar dibutuhin. Jadi birokrasinya lebih ramping, anggarannya juga dapat terserap ke hal-hal yang emang berdampak langsung ke masyarakat. Nah teman-teman, buat kalian yang masih semester 3 kayak kita sekarang, kita ada pesan nih buat kalian. Apa tuh? Apa pesannya? tuh kira-kira? Jadi mulai sekarang pikirin dulu apa tujuan kalian, ingin kepastian atau fleksibilitas, ingin jalur jangka panjang atau cepat masuk. Karena PNS dan P3K itu bukan cuman beda nama, tapi beda mindset juga. Betul banget. Nah, kayaknya kita udah di penghujung acara. Aduh, sedih banget. Udah mau berpisah, aduh. Nah,
Terima kasih banyak ya Aul, Uti udah menyempatkan waktunya buat sharing-sharing bareng kita dan juga sharing buat pendengar kita. Semoga nanti waktu pulang itu nggak hujan dan langsung istirahat, langsung makan yang enak ya. Aku juga mau ngucapin makasih buat Tiara sama Nisa yang udah ngajak kita berdua buat ngomongin hal yang seru banget dan penting banget ini. Dan semoga apa yang udah kita kasih tahu itu dapat bermanfaat buat kalian dan penonton. Pastinya. Betul banget, jangan lupa nonton episode kita yang selanjutnya ya. Jangan lupa follow, subscribe, and like. Dadah teman-teman, sampai jumpa di Tisu Talk selanjutnya. Dadah. Mana Upi? Apa sekarang? Nanti kita kan ini tuh segmennya Misu. akan berterus, akan